Kami di sini didorong sama almarhum ibu itu untuk melegalkan anggur. Anggur itu tahun 2020 itu catatan di statistiknya itu sekitar 32.000 ton yang masuk ke Indonesia. Itu dengan nilai sekitar 9 triliun lebih lah. Jadi kami didorong sama ibu itu untuk bisa setidaknya 10 tahun ke depan itu mengurangi nilai impor di buah anggur. Kalau tujuan dari asosiasi sendiri mendaftarkan, melegalkan tanaman anggur ini untuk ditanam di Indonesia. Dibentuknya ASPA itu waktu itu almarhum Ibu Retno menginginkan buah anggur itu menjadi buah yang bisa ditanam di Indonesia secara legal. Jadi emang ASPA itu satu tujuannya untuk DPP itu hanya untuk sertifikasi dengan pendaftaran varian-varian yang sudah ditentukan, Om. Seperti itu sebenarnya. Jadi tidak ada tujuan lain selain mendaftarkan varian-varian introduksi dan yang hasil penyilangan di Indonesia. Karena ada beberapa varian yang hasil silangan dari Indonesia, Om. Varietasnya boleh, Om. Mungkin Julian, Angelica, Trans, Gospi, akademik dengan yang kalau yang di hasil penyilangan itu Decay dari Kang Roni Tiger, terus Jayasti 01 dari Om Papa, terus Garuda juga dari Om Papa. Itu yang akan didaftarkan seri pertama ya Om ya, karena kita membuat itu 5 seri mungkin Om, cuman bertahap. Tujuannya ASPA itu adalah supaya kita petani-petani anggur atau orang-orang yang mau berkebun anggur itu merasa aman dengan tersertifikasinya varian-varian anggur yang kita daftarkan, seperti itu sih Om tujuannya. Di luar itu kita tidak ada proyek, kita hanya ingin anggur ini masif. Karena salah satu contoh itu di suatu grup itu anggotanya itu sampai 570 ribuan kan. Itu cukup potensial kalau kita lihat pasarnya seperti itu Om. Ya, DPD sampai saat ini adalah 17 yang sudah terbentuk dan 13 yang sedang pembentukan Om. Jadi ini emang ada proses Om. Tahapan-tahapan prosesnya itu jadi terbentuk dulu, ada yang provinsi, ada yang kota dan kabupaten. Jadi kota dan kabupaten serta provinsi itu kedudukannya sama Om. Seperti itu. Kalau di Jawa udah semua provinsi Om? Kalau di Jawa belum Om. Cuman baru Jawa Barat, Banten, Jawa Timur yang sudah. Belum. Jawa Tengah belum, mungkin Semarang. Semarang oh udah, Semarang udah. Kalau di luar Jawa ada kota mana aja Om? Aceh, Lampung, terus Kalimantan Barat kalau nggak salah. Update-nya mungkin di minggu kedua ini Bu Om, karena kita kan kemarin sibuk sama kegiatan yang jadi kita update-nya itu di 2 minggu ini kita akan zoom, karena kita akan ada pelantikan sekitar di pertengahan Desember Om di Jakarta. Itu dikukuhkan, mudah-mudahan Pak Menteri datang, Pak Dirjen datang untuk mengukuhkan kita Om, seperti itu. Ya, BIMTEK itu adalah bimbingan teknis Om. Jadi kita mengedukasi, kita berdiskusi sama para penggiat anggur pemula ataupun yang sudah lama. Kita belajar bareng-bareng, karena kan setiap daerah itu berbeda Om. Dari suhu, dari hawa, dan dari iklim itu berbeda. Maka kita akan meramu sebenarnya, membuat SOP, standarisasinya seperti apa dari media tanam, pemupukan. Kita tahunya itu dengan berdiskusi di BIMTEK Om. Salah satunya itu. Tapi yang tujuan utama adalah menyebarkan, memasifkan teman-teman atau pemula-pemula anggur untuk menanam anggur Om. Seperti itu. Belum Om, rencananya tahun depan kita baru. Jadi kita kan emang harus kita baru mulai lah ya. Jadi kita masih banyak perbaikan.
Jadi rencananya online itu nanti tiap DPD akan mengadakan BIMTEK secara online Om. Seperti itu. Dengan pusat, iya. Secara offline Jakarta udah kemarin di Pulau Gebang, terus Depok kemarin, Bogor sudah, Bandung sudah, Kung Anggur sudah, Tangerang Selatan ya, Bintaro. Terus terakhir nanti di Purwakarta Om. Tanggal 23 pertama itu Bandung dengan Berantas Raya Om, di Jawa Timur. 23 Oktober kemarin. Oh kemarin, iya. Itu yang pertama ya? Ya itu yang pertama itu Berantas Raya sama Bandung Om. Ya banyak sih Om, banyak. Jadi kita lagi buat SOP tentang media tanam aja masukan itu udah banyak Om. Jadi kita emang dari sistem pemupukan, sistem media tanam aja masih banyak kita harus evaluasi Om. Saya rasa kalau untuk waktu yang mepet begini dengan peserta yang rata-rata di atas 80 orang sangat antusias ya Om. Paling tinggi kemarin paling banyak di Bandung sama di KJ mungkin 124 orang lah. Jakarta Timur ya? Iya Jakarta Timur. 200. 124 ya, 124 sampai 125 orang. Kemarin tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nenis Erawati, perwakilan dari Direktorat Jenderal Hortikultura, eselon teknisnya Direktorat Perbenihan Hortikultura. Kebetulan saya di sini berada di acara ASPAI, Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia, mewakili Direktorat Jenderal Hortikultura. Direktorat Jenderal Hortikultura itu telah melaksanakan kegiatan program pengembangan kampung hortikultura semenjak tahun 2020. Sampai saat ini telah terbentuk kampung hortikultura itu sebanyak 4.840 kampung. Apa yang dikatakan kampung itu adalah daerah administratif setingkat kabupaten. Untuk tanaman buah-buahan itu luas kampung hortikultura itu adalah minimal 10 hektar. Untuk saat ini pengembangan kampung hortikultura tahun 2022 itu telah terbentuk 9 komoditas. Di antara 9 komoditas itu belum termasuk anggur. Kenapa anggur belum terbentuk? Salah satunya karena perkembangan anggur di Indonesia itu belum semasif komoditas-komoditas yang lainnya. Saat ini di Kementerian Pertanian itu telah mempunyai 9 varietas anggur yang telah didaftar di Kementerian Pertanian. Dengan adanya acara ASPAI ini kami mengharapkan terbentuknya varietas-varietas unggul anggur yang merupakan varietas-varietas introduksi dari luar negeri. Karena varietas anggur yang udah dari Indonesia sampai saat ini itu belum bisa bersaing dengan anggur-anggur yang ada di dunia. Sehingga anggur-anggur yang ada 9 komoditas tersebut itu sampai saat ini belum berkembang di Indonesia. Untuk program kampung hortikultura, varietas-varietas yang digunakan itu merupakan varietas yang udah terdaftar di Kementerian Pertanian. Dengan adanya kegiatan ASPAI ini akan terbentuk komoditas yang bisa bersaing dengan komoditas dari luar negeri. Jadi kalau ikut program pemerintah itu varietasnya itu merupakan varietas yang sudah terdaftar di Kementerian Pertanian yang mempunyai SK tanda daftar, legal untuk peredaran. Sampai saat ini yang legal untuk peredaran itu untuk anggur ada 9 komoditas yang udah punya SK Kementerian Pertanian gitu. Kemudian selain legal untuk peredaran itu, benih-benih anggur itu harus diproduksi melalui proses sertifikasi benih. Apa dikatakan proses sertifikasi benih adalah proses pembuatan benih yang diawasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Hortikultura. Mereka ada di BPSB semua provinsi yang ada di Indonesia. Kemarin itu kalau tidak salah Pak Tosan Ajit bekerjasama dengan IPB telah berinisiasi untuk mendaftarkan varietas anggur yang ada di ASPAI. Sampai saat ini mungkin kalau untuk mendaftarkan varietas itu harus menunggu 2 tahun karena harus melakukan uji observasi
untuk melakukan uji observasi itu terbentuklah deskripsi varietas. Untuk membentuk deskripsi varietas itu harus ada hasil panen minimal 2 tahun. 2 tahun panennya 2 tahun gitu. Kami mengharapkan varietas yang didaftarkan oleh ASPAI itu merupakan varietas unggul yang bisa bersaing dengan varietas-varietas introduksi dari luar negeri, sehingga varietas yang terbentuk tersebut bisa menguasai minimal pasar dalam negeri Indonesia.